Podcast Merajut Nusantara episode 1. Di sini saya Rifki Rifanda sebagai host ditemani dengan Saya Muhammad Abdul dan juga sebagai host yang kedua. Oke, di sini kita bakal membahas mengenai ini ya Bung ya. Sampai Bung ya sampai Bung ya. Mau bahas mengenai transisi RIS menuju ke NKRI. Ya, betul sekali Bung. Ya, jadinya kita akan mendatangkan beberapa narasumber ya atau enggak guest star yang berasal dari masa lalu. Ya, kita pakai portal portal apa? Antar waktu. Gini Bung ya. Iya. Kayak film tuh. Mungkin kita harus kasih konteks dulu nih buat teman-teman di rumah biar Bung. RIS merupakan sebuah negara federal yang terbentuk di Indonesia tahun 1950 kalau nggak salah ya Bung. Benar. RIS ini merupakan bentukan dari antara Belanda dan juga Indonesia dan juga BFO di konferensi meja bundar tahun 1950. Iya, 50 juga. Yang ada di Den Haag, Belanda. Kayaknya ini bakal seru banget ya topiknya buat dibahas ya. Oh iya, kita mau special thanks juga buat MCC karena udah akomodasi untuk podcast kita supaya bisa berjalan ya. Iya. Kalau kalian ada acara-acara atau kegiatan seperti podcast kita ini bisa langsung ke webnya MCC buat ngajuin sebuah proposal ataupun surat buat nyewa tempatnya. Tapi jangan khawatir, tempatnya itu gratis, free Mulai dari alat-alatnya tanpa ada pungutan biaya. Udah lengkap loh. Kita udah dapat mic, terus ini headset dan juga ada TV dan juga ada audio. Iya. Itu. Emang terbaik deh. Terbaik. MCC, keren. Saya cinta MCC. Selanjutnya untuk narasumber pertama kita bakal ngundang seorang pejuang nih, Bung. Iya, pejuang dan juga jurnalis, betul. Iya, dua-duanya pejuang sih, pejuang. Oh iya, Jia. Fisik sama pejuang pena gitu ya. Betul. Oke, tanpa kita tunda lagi, silakan Bung-bung sekalian masuki ruangan. Apa ini? Bagus main. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bung. Ini di mana ya? Ini di ruang podcast MCC, Bung. Iya, Bung. Oh, bagus juga ya ini. Tentu dong. Kan emang bagus banget. Kalau nggak bagus kita nggak podcast di sini sih, Bung. Wah, bener. Iya. Empuk enggak, Bung? Wah, empuk banget sekali, nyaman sekali. Sudah sekian lama tidak merasakan kursi empuk di peperangan. Iya, benar sekali. Duduknya di mana, Bung, kalau dulu, Bung? Waduh, duduknya di bebatuan itu. Waduh, keras dikit keras. gitu. Udah, Bung. Senderan aja yang enak. Enak. Tiduran nggak apa-apa, Bung. Tiduran Iya, nggak apa-apa. Oh iya, sampai Gak jadi podcast sudah gak apa-apa. belum kenalan kita nih sama Oh iya, belum pesan kenalan. kita. Ini gimana cara makainya nih? Oh, langsung ditaruh aja, Bung. Ditaruh di telinga gini ya. Oh, gitu. Set. Nah, Dulu nih saya nggak tahu nih ada yang namanya beginian. aduh, itu biasanya ada kok di alat-alat perang gitu, Bung. Iya, Kalau di dulu. Indo belum ada mungkin kayak. Oh, Biasanya iya, ada jelas. tasnya tuh, Dulu terus pakai ada apa itu? Surat diputer-puter pakai ini. Ya betul. Dipakai aja gak bakal meledak kok, Bung. Wih, keren. PTSD namanya. Keras jernih banget ya, Bung, langsung. Iya. Bisa denger suara sendiri ya? Aneh ya. Iya. Itulah perkembangan teknologi dari yang udah dicapai setelah masa perdamaian itu. Damai Oh, ya. iya. Bisa dikenalin dulu mungkin dari Bapak. Oke, perkenalkan nama saya Bung Nano ya. Saya jurnalis di tahun 1950 atau lebih tepatnya di waktu Republik Indonesia Serikat sebelum pindah ke NKRI. Dari masa dulu emang ya, tahun-tahun perjuangan. Betul. Nah, di sini ada Pak siapa, Pak? Siapa? Nama saya Bung Sugeng ya. Di sini saya sebagai pejuang Republik Indonesia. Oh ya, langsung turun langsung di lapangan gitu ya, ikut. Iya, Pak. Ikut gerilya ya berarti? Oh iya, Pak. Saya dulu itu ikut agresi Belanda yang kedua sama serangan umum 1 Maret. Oh, berarti Bung Sugeng tahu sama Pak Sudirman, Jenderal Sudirman. Oh, jelas saya kenal. Oh, cukup veteran juga ini ya, Bapak. Iya. Oke, untuk Bung Nano sendiri enaknya dipanggil apa ini? Bung No, Bung Na apa gimana? Kalau saya sendiri memang familiarnya dari dulu Bung sih. Oh, Bung Nano. Ya. Jadi nggak dipanggil kakak atau bapak gitu ya? Atau Soalnya masih kelihatan muda gitu loh. mudah Ya, banget kayak umur 20, 30 kan? 20-an, iya. Ya emang dari zaman perjuangan dulu kan jarang. makan makanan aneh saya nih. Apalagi saya ya betul, karena saya orangnya sehatan banget gitu di zaman itu.
Jadi kurang makan. kan yang aneh-aneh gitu ya, makannya yang itu aja. Ya, ya. Menjaga pola hidup supaya hidup lebih panjang dan melihat Indonesia untuk kedepannya itu bagaimana. Iya, bagus. Wise. Perlu dicontoh ini buat generasi yang sekarang yang makannya junk food, burger. Iya. Apalagi yang merah-merah itu apa namanya itu iteng atau apa? Iya itu yang merah-merah. Kurang-kurangin dia, Ya, yang makan pakai yang berwarna. hijau-hijau aja enak. Nah, di sini selanjutnya ada Pak Sugeng ya. Ini anaknya dipanggil apa ini? Dipanggil Mbah apa dipanggil yang Maha Kuasa aja? Waduh, kalau dipanggil Maha Kuasa jangan dulu ya. Saya soalnya ingin melihat Indonesia ke depannya juga. Dipanggilnya maksudnya buat sholat Pak gitu loh. Oh, begitu. Bapak Islam kan ya? Iya, saya Islam. Kok kayak Iya, mukanya kayak mukanya kayak nonis loh. bener loh. Iya. Atau karena Oh iya, beneran. iya kayak Soalnya di lingkungan saya dulu itu orang-orang pada mengira kalau saya itu beragama Buddha gitu ya. Oh, Pak Buddha gitu ya. udah ya. Tapi Muslim rajin kan ya? Ya, taat gitu ya. Rajin sholat saya. Alhamdulillah. Meskipun di medan perang tetap ingat sholat ya, Bu. Iya, harus sholat kata Jenderal Sudirman itu. Lihat kata jelas bilang itu sholat. Kalian nggak sholat cuma main game itu gimana maksudnya itu? Oke, untuk pertanyaan pertama buat Bung Nano ini ya. Gimana pendapat Bung Nano pas kebijakan RIS itu dikeluarkan gitu? Gimana? Lebih tepatnya aneh aja sih, karena kan Indonesia kan banyak pulau tuh, Ya. dari Sabang sampai Merauke, yang lebih tepatnya banyak populasi, banyak suku yang berbeda. Entah kenapa dari pihak pemerintah itu harus mengeluarkan negara otonom atau negara sendiri-sendiri tuh setiap wilayahnya. Jadi di mata jurnalis itu kurang suka. Akhirnya para jurnalis itu mengeluarkan seperti artikel dan juga propaganda. Emang nggak sesuai sama pandangannya Iya, ya, iya. karena Indonesia negara yang beragam gitu, nggak bisa kalau bisa-bisa malah makin pecah. Ya, betul. Kira-kira ada nggak gerakan atau kayak apa sebuah iya, tindakan yang dari dari kaca pihak jurnalistik jurnalis, buat apa menanggulangi kebijakan RIS ini yang jelas-jelas nggak setuju dari Bung Nano sendiri kan ya? Ya, betul. Kalau di pihak jurnalis ya itu tadi mengeluarkan artikel dan juga propaganda untuk pemerintah. Kira-kira tagline yang terkenal pada saat zamannya Bung Nano artikel itu apa aja kira-kira? Yang paling terkenal tuh ada artikel yang bertagline kemerdekaan setengah hati. Oh. Nah itu banyak kan para rakyat itu suka dengan artikel atau juga propaganda yang kita kirimkan gitu. Jadi para rakyat itu mendukung penuh dengan jurnalis ini. Karena tagline-nya emang relate ya kalau Ya, bisa dibilang sesuai ya. dengan Kayak kata hati. Emang merdeka, cuman nggak betul-betul merdeka dari Betul. cekran Belanda masih ada. Masih ada campur tangannya. Masih ada urusan lah. Nah kalau dari Pak Sugeng nih saya mau tanya kan dulu itu ada kebijakan mengenai angkatan militer ya. Iya, Nah itu iya. angkatan militer waktu RIS bakal dikuasain RIS aja apa presiden RIS aja kayak presiden negara bagian lainnya itu nggak punya hak buat angkatan militer padahal apa anggota angkatan militernya juga berasal dari pemuda-pemuda dari negara bagian itu. Nah menurut Pak Sugeng ini gimana kira? Kalau menurut saya sih untuk kebijakannya itu kurang tepat ya. Karena mengapa? Jika negara bagian itu diserang oleh negara lain, saumpama. Nah, maka kita itu otomatis tidak akan bisa langsung mempersiapkan pertahanannya. Jadi kita kehilangan kendali lokalnya dari negara bagian tersebut. Itu karena yang pertama kita itu harus melapor kepada Presiden RIS dulu. Notabene itu Bung Karno ya. Iya. Jadi terlalu lama ya keburu diserang dulu negaranya gitu ya. Iya, keburu diserang, hilang semua nanti, Aduh, mati semua. Oh. Nah ini kan dari masa RIS sama masa NKRI tentu ada yang namanya pertempuran seperti agresi militer Belanda 1 dan 2 dan juga ada beberapa pemberontakan gitu. Nah dari bung-bung sekalian ini kan hidup di masa itu ya. Saya sendiri kan nggak tahu, saya hidupnya di masa perdamaian kayak pandangan kita udah beda. Nah apa bung-bung ini merasakan sebuah ketegangan seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan pandangannya itu kayak gimana masa kelam-kelam itu? Kalau menurut saya itu sangat kelam, jujur sekali. Di saat kita perang gerilya itu pun kita hanya berpikir gimana caranya kita itu untuk menang dari penjajah yang ada. Udah agak mikir bakal hidup ya, pokoknya menang gitu bung ya. Iya, merdeka. karena kita itu harus menang demi masa depan kita. Jadi boleh. apa aja itu ada, kalau kita lapar itu harus dimakan gitu. Jadi kita tidak memilih-milih makanan.
Keren. Kalau dari Bung Nano gimana? Ya, menurut saya dari pandangan itu kurang suka sih. Karena dari awal Belanda mengeluarkan RIS ini agar Indonesia itu gampang dipecah belah. Karena kan negara kesatuan sendiri-sendiri kan. Iya. Makanya itu bisa orang-orang bisa dipengaruhi dengan ideologi yang berbeda. Maka dari itu saya sangat kelam di waktu zaman itu sih. Agak ngeri juga. Ngeri juga ya. Ikut ya, ikut mendokumentasikan kebetulan gitu ya. Kebetulan saya ya ikut dokumentasi waktu ada demo dan juga waktu Bung Sugeng ikut gerilya sempat saya pernah ketemu di camp pelatihan udah pernah jurnalis. ketemu ternyata. Pernah, makanya agak kurang Agak familiar. agak familiar gitu. Nggak sampai pangling gitu ya. Betul. Cuma agak tua aja sih. Dikit. Kebetulan banget kita ngambil orang yang itu ya. Iya. Jadinya Emang udah ada benang merahnya kayaknya Iya, orang berdua ya. Hubungan lah. Wah, Nggak pernah ngobrol, sekitarnya kita pernah ketemu dikit gitu. Nah, meskipun nggak pernah ngobrol, nggak pernah Ya. kayak jarang ketemu, tapi Betul. kan bapak-bapak berdua ini pasti disatukan sama yang namanya semangat perjuangan gitu ya, buat NKRI lebih maju dan juga lebih bersatu dan merdeka. Ya, betul. Karena pikiran kita dulu itu ya mau gimana caranya supaya Indonesia itu bersatu kembali, nggak dipecah belah seperti di zaman RIS dulu. Oh iya. sih. Kalau harapannya nih, kan Bung ini hidupnya di masa transisi RIS sama NKRI. Kedepannya kira-kira gimana dari Bung Nano dan juga Pak Sugeng itu maunya Indonesia seperti apa gitu? Kedepannya lebih mengedepankan persatuan ya, supaya meskipun di Indonesia ini mulai dari Sabang sampai Merauke banyak suku dan juga ras yang berbeda, meskipun adanya banyak yang perbedaan, tetap menjunjung tinggi namanya persatuan tadi supaya tidak kejadian yang kedua kalinya begitu. Kalau dari Pak Sugeng? Kalau dari saya itu untuk kedepannya itu Indonesia menjadi negara yang bersatu, sama dengan jawaban dari Bung Nano. Nah, dari persatuan itu tidak ada yang namanya terpecah belah, dan juga akulturasi budaya pun tetap ada gitu. Nah, berhubung kita ada kesempatan nih buat nyampein pesan-pesan ke generasi muda dari orang-orang di masa lalu dan juga para bumbung yang mengalami perjuangan Indonesia itu, kira-kira apa yang mau disampaikan nih kepada teman-teman di rumah yang nonton Justru sekarang? untuk generasi muda jangan lupa tetap menjunjung tinggi yang namanya persatuan, karena lihatlah para pejuang yang dulu memperjuangkan negara ini agar supaya bersatu kembali itu bagaimana ceritanya, tolong ya jangan lupa dihargai. Oke, diingat juga perjuangan-perjuangan dengan cara membaca sejarah-sejarah Indonesia. Betul, Bang. Itu aja sih dari saya. Ingat tuh guys. Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Betul. Ya, kalau Pak Sugeng? Kalau dari saya untuk generasi muda itu pesan-pesannya yang terpenting itu apa ya? Terapkan nilai-nilai dari semangat pejuang yang ada dari zaman dahulu. Terus kita menyelesaikan masalah itu dengan yang namanya musyawarah gitu. Gak boleh langsung ngedepanin ego sendiri gitu ya. Harus Iya. ada yang namanya musyawarah. Karena kan itu Dengerin. untuk mencapai kepentingan bersama gitu. Sudah tertuang juga di Pancasila bahwasanya kita ini adalah negara yang mengedepankan musyawarah mufakat daripada kita ini saling gondok-gondokan gitu ya. Tuh teman-teman, dengerin kata orang tua nih. Iya Pak, iya Pak. Maaf, Pak. Emang tua kok saya. Waduh. Masih muda, masih bisa Masih kelihatan gitu, muda Pak. kok. Wah, Wajahnya aja sih yang tua, tapi semangatnya tetap muda. Wah. Oh, tetap muda ya. Disuruh lawan Belanda sekalipun ini langsung gas. Oh. Sherlock aja sih ya. Pejuang banget nih Pak Sugeng emang. Mungkin gitu aja ya teman-teman buat sesi kali ini. Semoga informasi yang diberikan bisa nambahin wawasan kalian. Kita harus pamit sama gestar kita Bung Nano dan juga Pak Sugeng untuk kali ini. Tapi ini bukan perpisahan ya, karena mereka bakal datang lagi kalau ada lanjutannya. Ya, episode ada ini, yang ya. sesi kedua yaitu dari pandangan diplomat dan juga dari pandangan masyarakat umum ya. Terima kasih Pak Bung Nano. Ya. Makasih Bung. Ya. Makasih Bung ya atas Makasih. undangannya. Hati-hati ya, Bung. Semoga hati-hati ke masa lalunya ya Bung ya. Makasih Bung ya. Siap, hati-hati Bung. Headsetnya coba dulu. Iya.
Jangan sampai nyasar ya, Bung. Aman, aman. Nah, untuk sesi kedua ini kita bakal datengin dua lagi narasumber. Oh, dua lagi? Iya. Nah, dari kayaknya ini bakal datang dari kalangan masyarakat sama pejabat, Bung. Oh, seru sekali pasti. Ayo tanpa lama-lama kita sambut saja dua gestar selanjutnya. Silakan masuk. Silakan, Bu. Langsung, Bu. Langsung masuk, Kau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh. Jawa banget gak sih ini? Oh, silakan duduk, Bung. Silakan. Duduk aja. Wah, rapi banget ini yang satunya ini. Dilihat-lihat. Empuk ya, Bung. Oh, banget. Ini cukup bagus banget emang apa fasilitas dari MCC ini. Ya betul. Jernih Oke. sekali ya. Oke. Jernih. Nanti langsung dipakai. Langsung dipakai aja, Iya, langsung Bung. dipakai. Wih, kedengeran lu. Jadi banget ya, Bung ya? Iya, gila. Jadi banget. Belum familiar sama teknologi zaman sekarang kan? Bung? Aduh, enggak sih, sempet lah dikit-dikit nyobain waktu dulu. Saya kebagian lah zaman itu. Kayaknya ini dari sisi ningrat deh rupanya. Kok Iya. bisa bagian ya? Kayak bener-bener rapi banget gak sih? Ini pakaiannya biasa aja. batik. Tapi terdengar jelas sekali ya. Iya. Teknologi modern Sangat maju saya sekarang. TV-nya aja udah, wih gila. menyala. Menyala. Udah gak hamil lagi, Bung. Dulu besar Banget, gitu. Ya gini. Kayak orang bongkok gitu. Tapi gak ada warnanya itu loh ya. Iya, hitam putih. Hitam putih. Ini Boleh. kalau saya lihat-lihat ini kayaknya dari sisi pemerintah deh, dari baju-bajunya yang rapi banget gini kayak pejabat gitu. Bung, ya. Diplomat banget. Betul betul. Oh iya, sebelumnya belum kenalan ya. Oh iya. Iya. Mungkin bisa perkenalan dulu dari Bung. Bung siapa ini yang dari Jawa? Jadi nama saya Hakim, bisa dipanggil Bung Hakim. Oh, untuk yang Bung satunya? Kalian bisa memanggil saya Bung Toro. Oh, Bung Toro. Jadi ini benar dari sisi masyarakat sama pemerintah emang ya? Betul. Betul sekali. Oke, kita akan mulai sesi tanya jawabnya, dimulai dari Bung Toro dulu. Yep. Bung Toro, saya kan pernah baca-baca nih di artikel-artikel yang zaman sekarang itu, kalau di tubuh pemerintah itu ada dua kubu yang terpecah antara pro yang dengan RIS dan juga kontra yang dengan RIS. Itu kira-kira apa yang membuat kedua kubu itu bisa saling berseteru atau bisa terpecah gitu? Jadi begini. Waktu zaman dulu itu memang ada beberapa pejabat yang mendukung dari pembentukan RIS. Salah satunya Bung Hatta. Kalian kenal kan pasti ya. Oh, jelas. Wakil pengaruh presiden. dia. Iya. Karena begini, dari beberapa pandangan pejabat ini menganggap bahwa pembentukan RIS itu merupakan jalan tengah dari konflik antara Indonesia pada saat itu dengan kolonial Belanda. Oh. Agar tidak jadi peperangan lagi. Ya, karena kan waktu itu sikap Belanda itu sangat agresif kan. Iya, Jadinya iya. beberapa pejabat itu menganggap bahwa pembentukan RIS ini akan menjadi jalan tengah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Juga ada yang saya dengar-dengar itu beberapa pejabat itu mendapatkan sogokan ya. Oh, aduh, KKN. Ya. Udah dari zaman dulu ya ternyata. Bukan sekali tapi seperti diiming-imingi oleh pihak Belanda bahwa jika mereka mendukung pembentukan RIS itu mereka akan mendapatkan keuntungan. Ya, salah apa satunya ya jabatan, juga wilayahnya gitu. Keuntungan ekonomi. Tapi menurut saya Bung ya, tokoh-tokoh yang menyatakan setuju dengan RIS itu, menurut saya mereka itu tidak mengenal betul tentang cita-cita bangsa. Kayak para pahlawan pejuang yang sudah gugur di medan perang, kayak hasilnya bukannya sia-sia ya. Ya betul, jika kita melihat jangka panjangnya bahwa Indonesia itu memang jika mengikuti RIS maka Indonesia itu akan tetap dijajah secara tidak langsung oleh Belanda karena kita akan bergabung menjadi Bagian dari Belanda gitu ya. Betul. Nah, Tapi jika kita melihat sudut pandang sendiri pada zaman saat itu, ya waktu itu memang cara inilah ya pembentukan RIS ini adalah cara yang paling aman agar terhindar dari konflik peperangan lagi. Yang lebih besar Seperti gitu itu. ya, Ya, daripada lebih Karena banyak Indonesia korban kan saat persatuan. itu sudah mengalami banyak agresi militer dari Belanda. Iya. Agresi militer Jadi 1, 2. kami para pejabat-pejabat takut jika peperangan terus berlanjut, akhirnya kami
beberapa pejabat itu menyetujui untuk pembentukan RIS. Tapi menurut Bung sendiri, Bung lebih condong ke yang pro atau lebih yang kontra? Kalau saya sendiri memang seperti masyarakat pada zaman itu kami kontra, saya kontra sekali. Karena memang seperti katanya Bung Hakim tadi itu bahwa itu tidak sesuai dengan betul cita-cita perjuangan bangsa Indonesia, cita-cita para pahlawan sudah berkorban. Gitu. Yang seharusnya satu bangsa, Iya. satu bahasa, satu Indonesia malah jadi terpecah belah. Menjadi kedaerahan Ya, negara Jawa, Iya. negara Madura. Ya. bisa menciptakan perpecahan lagi gitu. Maka semua usaha para pahlawan yang sudah dilalui itu akan terasa sia-sia gitu. Kayak nggak dihargai gitu. Iya. Iya. Kayak tadi itu ya, apa sih Bung siapa? Bung Sugeng. Ya, Bung sangat Sugeng? kecek. Iya. Saya pernah ketemu. Oh masa sih? Sumpah. Kenal di mana? Tadi baru ditanya juga. Iya baru datang tadi orangnya. Aduh, udah pulang. Udah ke sayang sekali. ke Jogja kayaknya. Iya. Sama Pak Ketemu Derman. di mana gitu Bung kira-kira? Waktu itu kan ada agresi militer kedua itu ya. Ya. Nah, saya itu sempat dikabari oleh beliau Bung Sugeng. Nah, ya. Jadi saya sempat kayak melarikan diri terlebih dahulu gitu, Bung. Oh. Berarti Tapi belum pernah ketemu setelah itu ya? Belum. Waduh. jadi pertama dan terakhir ya, waduh. Ya, sedih sepertinya ya. Semoga masih bisa dipertemukan sih ya. Berjasa Iya, sekali, semoga. berjasa sekali. Benar. Tapi emang orangnya kelihatan banget pejuangnya itu sampai hitam banget saking berjuang banget. Waduh. Mungkin sering gerilya gitu ya. Jadi Jiwanya menghitam. iya sampai nggak ngurusin ngurusin badannya, mohon maaf iya. ya. Sampai kulitnya hitam juga ya. Saking semangatnya itu, Bung. Ada negara yang perlu diperjuangkan, Bung. Iya. Benar. Betul. Nah, kan dari statement Bung Toro ini kan tadi menjelaskan ya kalau ujung-ujungnya kebijakan RIS ini cuman akal-akalan Belanda gitu, ujung-ujungnya Belanda yang diuntungkan. Nah, Yap. kenapa kok masih ada pejabat yang kayak keke gitu loh? Kalau RIS itu merupakan keputusan yang benar, padahal ya kalau kita lihat dari jangka panjang seperti yang dijelaskan di Bung Toro tadi, Yap. emang apa lebih banyak minusnya ke negara kita daripada keuntungannya. Ya seperti dari sejak zaman dulu memang ya permasalahan ini tuh ada, yaitu di pemerintah tuh banyak orang-orang yang sangat apa itu sebutannya? Ingin menguntungkan diri sendiri. Iya. Sangat rakus akan kekuasaan. Oleh sebab itu itulah yang dilihat oleh para bangsa-bangsa kolonial sejak zaman dulu penjajahan dimulai, yaitu melihat para pejabat-pejabat Indonesia itu sangat rakus akan kekuasaan. Oh, kelemahan kita Ya, berarti di Oleh sebab itu kan dari dulu ya. cara masuknya Belanda itu kan dengan mengadu domba wilayah-wilayah di Indonesia yang akan perpecahan. Nah, itulah salah satu permasalahan dan yang masih dilihat dan masih masih terjadi. Masih sangat relevan. Iya, masih sangat sekarang itu seperti itu. Oleh sebab itu dimanfaatkanlah oleh bangsa Belanda untuk menghasut para pejabat-pejabat ini untuk mendukung RIS. Begitu ya. Sayang sekali. Tapi ya Bung, kan RIS ini merupakan bentukan dari Belanda ketika di KMB ya, Ya, Den Haag. Nah, kalau semisal Indonesia ini sudah terlepas dari Belanda, sudah tidak benar-benar hilang campur tangannya Belanda di Indonesia, dan Indonesia itu tetap menggunakan sistem federasi, apa yang akan terjadi, Bung? Apakah akan Sebelum positif? itu mungkin kita bisa bahas dulu ya. Kira-kira bisa terjadi gak? Kemungkinannya ada gak? Oh iya, kemungkinannya ada nggak, Bung? Kira-kira. Tidak, menurut saya tidak mungkin dan juga tidak akan berjalan dengan baik. Iya kan, kalau misal kita lihat dari mungkin negara Amerika, mereka kan juga menganut sistem federal kan federasi, ya. iya. Nah masalahnya Di Indonesia kepemimpinan ini di sana itu sangat bagus. Iya. Kalau memang bagus sih oke aja gak apa-apa lah ya. Masalahnya kita itu terbentuknya negara federal itu karena Belanda. Karena Bukan kita dari dijajah. kitanya sendiri gitu Iya ya. benar. Kan kalau dari Amerika memang karena mereka emang menyatukan dan dari merekanya sendiri gitu. Bedanya dari Indonesia gitu. Makanya kalau menurut saya gak bakal mungkin ada sih harusnya. Dan gak bakal, kalau mungkin ada, gak bakal bisa sejalan gitu. Mungkin bakal lama, berapa tahun lagi mungkin bakal kena dari ancaman luar, internal gitu. Rismon. betul. Bakal banyak perang saudara gitu. Nah, Ya itu juga salah satu alasannya di Indonesia itu karena keberagamannya berbeda dengan Amerika. nah betul. Di Amerika kan mereka identitasnya sama, meskipun ada orang Amerika asli dan orang Inggris ya, Iya. darah Inggris, tapi mereka tuh tetap
sebuah bangsa yang identitasnya kita bilang itu sama, bahasanya sama, orangnya sama. Sedangkan Indonesia ini adalah negara yang sangat beragam sekali. Banyak budayanya, banyak bangsanya, banyak bahasanya, sukunya. Bahkan di satu pulau yang sama saja bisa mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda. Nah, jika kita menggunakan sistem federal, maka nanti jiwa-jiwa kedaerahan yang berbahaya untuk kesatuan itu akan terpelihara sangat subur. Semakin menguat ya. Iya, karena semakin menguat. Dari adat istiadat yang beda, Iya. jadi pandangan mereka Berbeda. berbeda terhadap satu hal gitu. Iya. Iya bisa-bisa ada munculnya ideologi baru setiap negara Betul. bagian-bagian itu. Oh, masuk akal. Itu Iya, yang betul sangat juga, betul. berbahaya dan saya yakin itu tidak akan bisa terjadi karena Malah jadi kesempatan akan buat- perpecahan. Benar. Iya. Itu ya Itu jadi kayak- kesempatan buat adanya gerakan separatis dari negara-negara tadi. Betul. Ada tuh kemarin mungkin Bung belum tahu ya. Ya. Ini beda timeline ini ya. Iya, agak Agak jauh maju di masa dikit. depan. Gitu. Nah, itu ada yang namanya gerakan Aceh Merdeka di Sumatera tadi. Aceh mau bebas. Iya, betul. Aceh Merdeka. Sama yang baru-baru ini yang masih ada itu Sampai OPM, sekarang. Iya, sampai sekarang dari Organisasi ya. Papua Merdeka. Papua. Nah, dua negara itu ya bukan negara Krisis sih. ya karena wilayahnya yang jauh dari pusat Krisis identitas. Jawa ya, jauh Iya. dari pusat Oh pemerintahan. iya. Jadinya Wilayah yang kayak jauh, ya. pembangunan itu mereka mungkin ngerasa pembangunan nggak merata gitu. Ya. Mungkin ya karena nggak dapat pembangunan jadi mereka ingin bentuk sendiri gitu, kelamaan dukung pemerintah. Jadi mereka nggak mau ngandelin pemerintah lagi, udah pede sama kemampuan mereka sendiri. Ya itu memang sudah terjadi sejak dulu ketika NKRI juga pernah dibuat karena masih waktu itu hanya ada dua negara bagian yang terakhir bergabung dengan Iya, Oh, NKRI paling apa Bung terakhir, kira-kira, Bung? iya. Kan negara Sumatera sama Indonesia Timur kalau nggak betul, salah ya. betul ya karena seperti saya tadi sebutkan bahwa wilayahnya itu jauh dari pusat pemerintahan, jadinya penyebaran informasi, teknologi dan juga mobilitas itu sangat kurang, jadinya mereka itu Tertinggal. tertinggal. Iya. Terus apa yang ngebuat akhirnya dari kedua negara ini mau bergabung lagi dengan RI? Saya yakin sekali bahwa itu adalah semangat persatuan. Oh, begitu. Iya. Jadi emang ada di setiap warga Indonesia emang semangat persatuan itu ya. Betul. Kayak meskipun terhalang jarak, berbeda suku, berbeda adat gitu, tetap Indonesia. Masih ada ya. Masih Indonesia. Nah, untuk perubahannya sendiri kan dari RIS sama NKRI ini ada sebuah peraturan undang-undang ya. Yap. Undang-Undang Darurat nomor 11 tahun 1950 gitu. 1950 betul. Iya. Nah, itu kira-kira apa yang nyebabin itu sampai ada gitu, sampai dibuat undang-undang gitu. Nah, seperti yang kita tahu tadi itu bahwa banyak itu juga orang-orang yang masih punya semangat persatuan meskipun berbeda-beda. Itulah yang membuat beberapa golongan di masyarakat juga golongan pemerintahan itu menyuarakan pendapatnya. Juga saya tahu itu dari itu disebarkan melalui jurnalis ya. Oh, tadi Oh, juga ada jurnal. Nano. Iya. Nano. Jadi semangat persatuan itu masih ada. Jadinya itu yang membuat masyarakat tuh bersama menyuarakan pendapatnya agar terbentuknya NKRI. Kental sekali ya Iya. persatuan dan kesatuan dulu. Pada zaman itu sangat kental. Dari Setelah pemerintah. merdeka itu memang terasa sekali. Dari pemerintah menuju jurnalis hampir terus Masyarakat. terjun langsung ke Iya. masyarakat sungguh. Nah, kan Bung ini juga hidup di masa transisi ya dari RIS Betul. menjadi NKRI. Nah, kalau dari pandangan Bung sekalian itu apa yang bikin paling beda gitu dari RIS sama NKRI? Kalau dari pemerintahnya tuh jelas peraturannya. Karena di setiap negara bagian pasti akan ada peraturan sendiri. Setiap negara bagian pasti akan memiliki peraturan yang berbeda-beda. Meskipun setiap ada peraturan yang terpusat dari pemerintahan pusat, tapi setiap daerah tuh bisa membentuk peraturannya sendiri. Iya, makanya itu menurut saya kalau kebanyakan kepemerintahan atau peraturan malah terjadi penyimpangan gitu, Bung. Jadi kan akhirnya ada demo-demo waktu itu Ya. tahun 50-an. Nah, itu terjadi demo akhirnya Bung Hakim ikut nih kan? Iya. Waduh. Jadi provokatornya nggak sih? Waduh. Cari buzzer kayaknya ini. Waduh. Paling depan. Buzzer berarti ada buzzer zaman dulu ya. Jadi ikut beneran nih, ikut demo gitu ya. Ya enggak. Kecewa. Sebenarnya Kecewa jadi berat. Penikmat politik aja nih ya. Mas Iya, Abdul benar-benar. Saya lihat tadi juga wawasannya luas banget ini Bung Hakim. Cukup Dari update sama politik ya? internasional, isu-isu internasional jadi dan juga di nasional juga. Bangsawan. Wah, iya juga. Ningrat. Ini kerap. Kira-kira dampaknya apa yang dirasakan sama Bung Hakim nih? Kan masyarakat ya cenderung yang paling merasakan gitu pasti masyarakat dari Masyarakat sejak dulu pemerintah daripada tadi. yang lain.
Jadi kayak misal ada kebijakan itu yang buat kita itu harus patuh gitu. Terus apalagi kan hasil mungkin pribumi kan waktu itu kan kita dijatuhi hutang ya dari pihak Belanda. Oh iya benar. iya, dari- Ketika RIS itu dibentuk, negara Belanda itu membebankan Hutangnya semua ke- hutang-hutang iya. semua hutang-hutangnya itu ke Indonesia. Jadi Padahal itu sangat itu karena ulah mereka sendiri yang melakukan agresi militer kedua. Harusnya uangnya dibuat untuk membangun negaranya sendiri oleh Amerika, malah dibuat apa itu tadi? Agresi militer. Oh, Marshall Plan ya kalau nggak salah. Oh ya benar, Marshall Plan. Emang kalau udah serakah itu emang sulit ya Bung ya. Aduh. Sudah penyakit ya di zaman Lawan terbesar manusia itu Ya. emang nafsu ya. nafsu keserakahan. Racun dunia. Nah, kita kan lagi podcast nih, ada teman-teman di rumah yang bakal nonton podcast ini. Nah, dari Bung Hakim maupun Bung Toro, ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan sama generasi bangsa yang sekarang nih? Kalau saran saya gitu ya, pesan saya mungkin yang tadi dibilangin Bung Rifki tadi kan katanya ada yang KMP bla 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 itu yang OPM. Oh iya kan. Nah, kalau pesan saya sih semoga yang kayak gitu harus hilang lah, karena kita ini perjuangan bangsa ini harus terus dilestarikan, harus diperjuangkan lagi. Gak bisa ini Indonesia dipecah belah kayak gini. Bener. Musuh kita saat ini nih kayaknya bukan dari eksternal lagi ya, tapi dari iya, internal tapi dari sendiri. banyak Terasa memang. internal. Lebih bahaya lagi Bung ya daripada eksternal ya. Iya, Kita justru itu nggak lebih tahu musuhnya bahaya. mana. Karena mereka tahu kelemahan diri kita sendiri. Bener. Ya saya harap semoga Indonesia semakin bisa Amin. apa itu namanya saling menjaga kesatuan lah. Amin. Amin. Jadi negara yang kuat. Benar, di benar. mata Seperti dunia. menjadi kesatuan ya. Bung. Kalau dari Bung Toro gimana? Seperti yang kita dituliskan dalam sejarah ya, bahwa memperjuangkan kemerdekaan itu tidak hanya melalui peperangan. Salah satunya yang sudah kita lakukan adalah melalui Diplomatik. diplomasi. Ujung pena. Ya, Benar. ujung pena. Menggunakan apa itu namanya? Percakapan, menggunakan dialog, menggunakan radio, konferensi. radio. Jadi memperjuangkan kemerdekaan itu tidak hanya melakukan secara fisik, tapi juga bisa menggunakan secara otak. Benar. Benar, benar. Jadi harapan saya untuk generasi mendatang adalah jagalah kemerdekaan ini dengan sangat baik, terutama dengan kecerdasan yang sudah diberikan kepadamu itu. Itu ya teman-teman ya, kita udah dikasih waktu buat berkembang, buat ngembangin pendidikan kita harus jaga dong, kita harus hargain perjuangan pahlawan-pahlawan tadi seperti Bung Sugeng ataupun pahlawan jurnalis Bung Nano dan juga Bung dua ini yang sudah merasakan betapa sulitnya masa RIS menuju ke NKRI tadi. Ya. Mungkin itu saja Bung ya untuk sesi kali ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk datang ke podcast kami ya. Terima kasih. Semoga wawasannya bisa bermanfaat bagi orang-orang yang sedang nonton Amin. video ini sekarang. Ya. Bisa lewat sana kok, Bung. Sana kayaknya. Iya. Lihat mana ini? Tadi Bung lewat mana itu portalnya? Portal ijo-ijo. Abis ini bakal dipanggilin kok. Nanti ada pesulap gini-gini nanti. Oh, oke. Namanya kalau nggak salah Unik ya? Bung Yanto deh. Iya. Bung Yanto ya. Gelarnya dokter aneh. Oh, dokter aneh. Iya. Gelar baru itu ya. Betul. Oke, oke. Betul. Makasih ya. Iya, Iya. hati-hati Bung di jalan ya. Hati-hati. Siap, Bung, siap. jangan sampai itu ketendang ke timeline lain tuh. Aman. Aduh, apa kita tipiskan buku sejarah aja ya? Woi, jangan dong. Kita nggak ada nanti. Bahaya, Bung. Bahaya. Oke, ya. Malah bisa-bisa gak ada podcast ini. Oh, ini masuk aja Jangan Bung. Ya karena. Terima kasih Bung. Oh iya. Terima kasih. Terima kasih, Bung. Hati-hati di jalan. Bung ya. Siap. Asik semua ya. Mungkin itu saja ya untuk podcast episode kali ini teman-teman. Semoga informasi yang udah diberikan dari beberapa narasumber kita bisa bermanfaat buat kalian semua. Menambah wawasan dan juga rasa cinta kalian kepada bangsa Indonesia karena sudah mengetahui seluk-beluk sejarah Indonesia itu sendiri. Jadi kita bisa menghargai dan juga memupuk semangat kita buat menjaga kesatuan NKRI ini karena Betul udah sekali. diperjuangin susah-susah, masa mau nggak dijaga gitu. Iya, masa mau tinggal dikasih lagi ke penjajah kan nggak aci. Kalian aja cewek dijaga masa negara enggak? Waduh. Mungkin itu saja ya supaya nggak keluar dari Ya. topik
banyak-banyak. Terima kasih udah nonton sampai selesai. Saya Rifki Rifanda. Saya Muhammad Abdu. Kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa. Oh iya, satu lagi, Bung. Apa itu? Jas merah. Jangan sampai Lupa sejarah. thank you. Wes yo, sudah yo. Hore. Tapi saya bukan Rokok mepet tuh. perkantoran Kok? birokrasi. Sis, cukup cukup. Bekerja di balik layar gitu ya. Nah, kayaknya itu ya. Saya itu kayak mirip sama Itachi Uchiha. Hanya pernah dipakai ya, Bung. 2002 deh, Bung. Dia apa? Kono sing aku sing mau. Jepang mari kene bom. Ora ada gimo. Orang aku sih mati apa Bung Itachi Uchiha itu? Loh kan dia kayak rela berkorban. Yuk. Oke, mungkin dari Bung Lino, siapa Bung Nano hari? Bung Lino. Mulai ngomong. Selanjutnya silakan masuk dua master selanjutnya untuk sesi kedua di podcast kita. Ya, boleh masuk kok, Pak. Bung, masuk maksudnya. Sudah. Apa ya, di tubuh pemerintah juga, di masyarakat dan tubuh pemerintah. Nah, itu seberapa kacau, apa seberapa ya kacau untuk pro dan kontra. Masih. Mulai awal. Hapusin wis mulai awal dah. Nah, itu penyebabnya karena di Indonesia itu betul. Sisi ulang. Asal. Kena Mana di kok. stop tak? Gak usah wis, lanjut. Aku drop primek ngawe le. Mana itu pakai tak aku? Cek baterainya ayo cepetan. 39. Saya wis balen materi mau.